Selamat siang guys. Kali ini kita akan melihat wisata yang ada di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Dimana konon kabarnya di situ wisata yang sangat berpotensi untuk menyejahterakan rakyatnya, warganya. Karena berawal dari desa tertinggal, kini Desa Sekapuk menjadi desa miliarder guys. Oke guys, kita berangkat dulu ya guys. Oke guys, kali ini kita sudah nyampe di Desa Sekapuk. Nah, ini masih di jalan raya guys. Nah, itu desanya guys. Nah, sebentar sambil berjalan guys, kita masuk Desa Sekapuk. Ini berjalan kurang lebih 100 meter nyampe di lokasi Setigi guys. Oke guys, kali ini kita sudah nyampe di selamat datang di wisata Setigi. Nah, ini guys, di wisata Setigi. Di sini kita nantinya mudah-mudahan bisa ketemu Bapak Lurah guys. Mudah-mudahan bisa ketemu Bapak Lurah. Kita bisa konfirmasi terkait wisata tersebut. Oke guys, kita masuk dulu. Nanti sebelum itu ya mudah-mudahan bisa ketemu kepala desanya guys. Terima kasih guys. Oke guys, ternyata tiketnya murah guys, cuma 20.000. Kita sudah bisa mengunjungi wisata alam yang konon katanya dahulu ini tempat pembuangan sampah guys. Begitu hebatnya ini Pak Lurah, bekas pembuangan sampah bisa disulap menjadi wisata yang berpotensi tinggi guys, bisa menghasilkan. Ini kita parkir dulu guys. Habis itu kita berusaha nyari Bapak Lurah guys yang punya wilayah di sini guys ya. Oke guys, kita parkir dulu. Oke. Loh, ini sebelah guys ada kolam renang. Loh guys, terima kasih guys, parkir dulu. Setelah kita parkir guys, kita mau lihat-lihat ya. Sebelum kita ketemu Bapak Lurah guys, kita melihat dulu keindahan alam guys. Ini dulunya bekas tambang guys, terus dibuat untuk pembuangan sampah, dan dengan Pak Lurah disulap menjadi wisata yang sangat eksotis guys ya. Ini kebetulan pengunjungnya banyak sekali guys, pengunjungnya banyak sekali guys. Sebelum kita masuk ke area wisata lagi yang satunya guys, kita dilewatkan oleh terowongan nih. Nah, terowongan ini meskipun ini buatan, akan tetapi lumayan bagus guys. Nah, ini tempat lalu lalang orang dari titik satu ke titik yang lainnya. Tuh guys. Nah, begini terowongannya guys. Nah, ini kita dihubungkan dengan ke titik yang lainnya. Oke guys. Ini masih mencari keberadaannya Pak Lurah guys. Ini sambil menunggu dan menemukan yang punya wilayah guys, yang pemangku wilayah. Kita coba lihat-lihat pemandangan guys. Di sini banyak lagi guys, banyak bis-bis yang datang dari luar kota guys. Kelihatannya, iya ini dari luar kota ini kelihatannya guys. Oke, di mana ke? Di Setigi ini, wah, patut diacungkan jempol guys. Bagus sekali guys. Ini tempat peristirahatan guys. Mungkin ada yang haus, yang lapar, tinggal pesan guys. Nah, konon juga stand-stand di sini ini milik masing-masing RT guys. Jadi di situ
satu desa ada beberapa RT. Di sini disediakan. Nah, itu stand 17. Nah, milik RT 06 RW 5 dan seterusnya guys ya. Yuk kita lihat yang lainnya guys. Oh, di sini guys. Di sini. Nah, itu ada Nogogiri Panggoran guys, Pancoran ya. Pancoran. Oke. Oke guys, setelah kita kurang lebih 1,5 jam mencari keberadaan Bapak Lurah, sekarang kita temukan ini sosok beliaunya guys, yang punya kewenangan penuh di wisata Stigi ini. Nah, yang konon katanya dulu berawal dari desa tertinggal yang sekarang bisa menjadi desa miliarder guys. Nah, sebentar guys, ayo kita ngomong-ngomong dengan kepala desanya guys. Ya guys, ini kita sudah ketemu Bapak Lurah. Mudah-mudahan beliau memberikan konfirmasi terkait ini biar bisa dicontoh untuk desa-desa lainnya guys. Amin. Ya, nih. Selamat datang Pak Lurah. Ya, selamat berjumpa dengan kami dari YouTube MC. Ya. Siap. Oke, Pak Lurah, saya kepingin tahu sedikit tentang Stigi. Di mana ini konon kabarnya bekas tambang, bekas pembuangan sampah hingga jadi seperti ini. Gimana Pak Lurah? Bisa dijelaskan Bapak Lurah? Ya, terima kasih. Yang pertama terima kasih atas kunjungannya. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu. Yang jelas ini benar adanya. Ini pasca tambang yang kita tempat berdiri di sini ini pasca tambang yang ditinggalkan dan juga alih fungsinya sejak tahun 2000. Jadi dijadikan tempat sampah oleh warga tahun 2000. Kemudian setelah kami saya diamanati, kita bersihkan tahun 2018 bulan 3. Kita bersihkan sampahnya tentu sama masyarakat. Tanpa masyarakat kita bersihkan dengan komitmen supaya lingkungan ini bersih saat itu. Terus kemudian kita jadikan wisata sejak kapan? Januari tahun 2019 kita bangun, itu pun dengan dana menabung. Jadi kita sampaikan ke warga, semuanya ini akan bisa kita lakukan kalau ada kesadaran. Dan kesadaran itu tidak hanya sebatas komitmen lesan, terus kemudian kita sebatas hanya teori saja, tapi ayolah dengan pembuktian nyata. Yang mana saat itu kita sepakat untuk menengah ke bawah yang kita sasar waktu itu karena kita ingin membantu ekonomi juga kepada mereka, sehingga dengan pola menabung, yang mana kita tanya-tanya mereka itu kalau menabung itu sekitar 15.000, 20.000, menabung kemana? Ke sekolahan, tabungan anak-anaknya itu, sehingga kita arahkan nabung 8.000 lewat RT, nanti disetor ke Bumdes, yang selebihnya tetap nabung di sekolahan. Akhirnya apa? Dalam 1 bulan kita hitung 25 hari, seperti anak sekolah, kalau anak sekolah 26, kita hitung 25 hari sehingga ketemu angka 200.000. 200.000 dikalikan 1 tahun, ketemunya 2.400.000. Dari mulai nabung sampai sekarang sudah berapa tahun Pak Lurah? Ya, kalau menabungnya 2019, kita launching tanggal 1 Januari 2020. Berarti mereka dengan tidak secara langsung sudah menikmati hasil tabungannya? Kalau menikmati belum, kalau sejak menikmati dengan uang. Karena itu tabungan 1 tahun itu menabung, karena dia bergabung sebagai investor, maka kita kasih surat saham atau obligasi, populernya itu kita kasih obligasi kepada masyarakat. Kurang lebih 400-an kakak menjadi pengusaha pariwisata bisa menikmati ketika 1 tahun sekali pembagian. Pembagian berapa? 60% dari hasil bersihnya wisata ini nanti dibagikan kepada warga sekampung. Itu. Pak Lurah, terus ada yang saya tanyakan lagi Pak Lurah. Ya. Jadi setelah berdirinya ini yang awalnya desa Sekapuk itu desa tertinggal, tiba-tiba bisa menjadi desa miliarder. Ya, apa aja yang sudah dimiliki oleh desa tersebut, Pak? Ya, kalau untuk desa miliarder sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab saya, karena membawai desa ini alhamdulillah memang targetnya semuanya miliaran, Pak. Jadi contoh ini PKK saja
berpotensi bisa meraup mengelola uang dalam 1 tahun itu 1,9 miliar. 1 bulannya 160 juta kali 12. Terus kemudian dari usaha desa sendiri, BUMDes, itu sudah di angka tahun ini 4 miliar. Sehingga BUMDes punya kewajiban yang dibayar bukan terkait dengan pajak, karena BUMDes itu adalah badan usaha milik desa, bukan CV, bukan PT, bukan kepemilikan komisaris atau individu warga negara yang punya perusahaan, melainkan BUMDes itu miliknya desa, sehingga dia berkewajiban menyetor sesuai dengan ketentuan peraturan desa. Perdes menyetor berapa? 40% ke desa untuk memperkuat PAdes, sehingga lebih besar kewajiban BUMDes ke desa daripada PT-PT atau CV yang ke pemerintah. Nah, di sini konsekuensinya kalau 4 miliar bersih sehingga harus menyetor 1,5 M. 1,5 M itu bersih ke badan usaha milik desa ya? Badan usaha itu 4 miliar. Oh. Kewajibannya 40% disetorkan ke desa. Untuk apa? Untuk memperkuat APBdes, sehingga PAdes yang dihasilkan dari bagi hasil itu senilai 1,5 M. Nah, PAdesnya 1,5 M, BUMDes juga kerjanya mencapai 4 miliar, PKK sendiri juga mencapai 1,9 miliar, dan itu dibuktikan. Jadi kita bicara angka-angka itu kita buktikan setiap awal bulan sebagai koreksi dan evaluasi, tapi di akhir tahun kan nanti ada pelaporan yang saat ini bisa dirasakan dan dilihat oleh masyarakat sendiri. Sekapu ini untuk PKK memiliki mobil Nissan Matic karena dia memang punya uang. Itu yang PKK? Yang PKK. Kalau yang BUMDes punya expander yang tipe tinggi itu, expander. Ya kembali lagi, karena mereka yang dikerjakan banyak, menghasilkan 4 miliar tentu tidak mungkin duduk-duduk. Pasti ada yang diurus keluar, istilahnya keluar kecamatan atau ngurus usahanya. Terus Sehingga, yang lain Mbak Lurah? kalau yang lainnya kayak wisata ini punya Mazda double cabin. Kalau desa Alphard. Oh, untuk operasional? Iya. Pak Kepala Desa ada Alphard ya? Operasional Pemdes Alphard. Alhamdulillah. Kepala desa itu hebat. semes dari Pemda itu, semes tahun berapa itu. Nah, bisa diputar ke situ. Nah, ini. Ya, Kades masih setia dengan ini karena ini pemberian dari negara. Nah, ini kalau operasionalnya kepala desa. Tapi kalau operasionalnya Pemdes, Alphard tuku dewe, beli sendiri Pak, beli sendiri, bukan dari pemerintah, bukan uangnya negara. Satu lagi Pak Lurah yang saya tanyakan, untuk beberapa hari kemarin itu ada salah satu pemberitaan yang katanya wisata Stigi tidak berizin, itu bagaimana? Ya, jadi itu paling tidak harus dipahami ya, apa arti BUMN dan siapa pengelola BUMN. Otomatis pemerintah pusat, negara. Apa arti BUMD dan siapa yang berhak kewajiban mengelola BUMD. Tentu pemerintah daerah, bisa provinsi ataupun kabupaten. Dan begitu juga BUMDes. Lahirnya BUMDes itu dari mana? Regulasinya apa? BUMDes terlahir setelah adanya amanat Undang-Undang Desa. Dan itu sudah diamanati. BUMDes itu yang diwajibkan harus punya perdes regulasinya. Ketika BUMDes itu sudah ditata dengan perdes, termasuk silakan bekerja, ini usaha milik desa, asetnya desa, tanah kas desa dikelola oleh siapa? BUMDesa. Dengan konsekuensi apa? Kalau punya hasil, serahkan 40% ke desa. Ayo kita berpikir secara logika. Mosok jeruk makan jeruk. Ini BUMDes ini punyanya desa. Desa itu bagian terkecil dari pemerintah. BUMDes sudah menyetorkan 40% ke desa. Untuk apa? Membangun desa. Pertanyaannya, kalau berizin membayar ke negara, izinnya berapa aturan negara? Kalau bicara izin, BUMDes itu bukan PT, BUMDes bukan CV, BUMDes bukan UD. Jadi BUMDes adalah badan usaha milik desa yang didesain pemerintah dengan regulasi undang-undang desa, kewenangan kepala desa untuk mempercepat pembangunan yang ada desa, untuk mempercepat proses usahanya desa, untuk mencari tambahan-tambahan PAdes yang ada potensi di desa. Jadi tidak mempengaruhi layanan pemerintahan desa. Kayak saya ini kepala desa, kalau suruh ngatur usahanya desa, warga bagaimana? Ketemu saya susah, nangis warga kan gitu. Jadi tolong yang tanya, Pak izinnya Stigi itu mana? Berarti Anda tidak tahu.
Setigi itu singkatan dari Selo Tirtogiri. Yang mengelola siapa? BUMDes, bukan Pak Kades. Begitu Pak. Dari tadi guys saya berangkat di rumah sampai perjalanan sampai ke wisata Stigi ini. Setelah kesana kemari dari wisata tembus yang terowongan itu, akhirnya kita ketemukan Pak Lurah guys. Nah, tadi sudah apa yang kurang jelas sudah dijelaskan oleh Bapak Lurah sendiri ya. Oke guys, terima kasih, selamat menonton.